Indonesia, juga kepada seluruh jajaran dekanat, termasuk Kaprodi Manajemen Dakwah dan dosen-dosen di manajemen dakwah yang saya rasa sudah sangat luar biasa memberikan kontribusi pengetahuan dan gagasannya kepada kita selaku mahasiswa, dan juga seluruh peserta yang hadir, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang hari ini bergabung di pelatihan yang kita inisiasi. Sebetulnya yang poin besar terlebih dahulu mungkin yang ingin saya sampaikan bahwa di materi-materi sebelumnya sudah sangat lengkap sekali apa yang dipaparkan seperti itu. Sehingga kemudian mungkin posisinya di sini saya bukan untuk mengajari atau memberikan mungkin ilmu bukan, tapi mungkin lebih kepada perspektif mewakili teman-teman yang muda bagaimana memandang majelis taklim, karena saya yakin bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat yang sudah menyampaikan materinya tidak akan selamanya sampai 20-30 tahun ke depan akan terus aktif dalam mengembangkan majelis taklim di Indonesia. Butuh penerus-penerus, butuh darah-darah baru yang akan menginisiasi majelis taklim terkait dengan strategi dan lain sebagainya. Maka dari itu, mungkin tugas saya di sini hanya memberi giroh atau memberi semangat bahwa majelis taklim ini juga adalah bagian dari anak muda. Satu hal sebelum saya memulai gitu ya, ada satu perkataan menarik dari makalah menarik dari Pujangga Syekh Mustafa Al-Ghilaini menyampaikan bahwa inna fi yaddi syubban amrul ummah wa fi aqdamiha yataha. Jadi di tangan pemuda itu urusan suatu umat dan di kakinya adalah kehidupan mereka. Mungkin secara kita gampang menafsirkan peran pemuda sangat penting dalam berbagai hal yang berkaitan dengan pengembangan majelis taklim, dengan kemajuan teknologi, intelektual dan sebagainya. Nah, di sini juga kadang saya ingin curhat mungkin kepada para hadirin dan juga bapak-bapak, ibu-ibu pemateri yang terhormat sebelumnya. Jadi saya memang ketika lulus MTS, jadi kan saya dulu di majelis madrasah diniyah seperti itu. Jadi tingkatan SD kelas 1 sampai kelas 6 kalau di madrasah diniyah ya seperti itu. Mungkin sekarang pengelolanya sudah bagus. Jadi saya lulus di madrasah diniyah Al-Kausar. Desa saya Keramat Mulia di Kuningan, Jawa Barat. Kemudian setelah lulus madrasah diniyah, ya memang kita ketika MTS tepatnya, kita diharuskan untuk gabung ke majelis situ. Untuk kemudian membantu ketika ada majelis taklim, bapak-bapak kita atau ibu-ibu kita bantu angkat-ngangkat meja seperti itu. Atau ketika ada acara PHBI, kita pun memberikan sedikit tenaga kita lah untuk ngangkat-ngangkat dan sebagainya. Itu saya rasa menarik. Tetapi kemudian yang lebih menarik adalah saya kira pada saat itu dan sampai sekarang saya berpikir bahwa orang-orang yang ada di majelis taklim ini, ruang lingkup majelis taklim ini sangat eksklusif ya. Jadi tidak banyak orang-orang yang mendedikasikan hidupnya untuk ada di dunia majelis taklim ini. Makanya saya sangat taklim kepada semua yang ada di sini yang tertarik di weekend ini yang seharusnya mungkin ya istirahat gitu kan, tetapi ada keinginan untuk membahas tentang bagaimana kebaikan dari majelis taklim itu sendiri. Nah, menariknya juga bicara tentang pemuda gitu ya. Di sini juga saya sebagai mahasiswa manajemen dakwah di UIN Jakarta semester 5 seperti itu yang baru sangat sedikit mempelajari tentang ilmu tentang majelis taklim dan sebagainya. Saya ingin berbagi perspektif mengenai bagaimana sih mengembangkan majelis taklim di era milenial seperti itu. Jadi mungkin ada beberapa hal yang akan kita bahas. Ini hal-hal yang akan kita bahas mungkin bisa dicek juga di slide-nya. Ini kita akan melihat potensi muslim itu seperti apa sih di Indonesia. Jadi benar-benar saya ingin membangkitkan giroh dari kita terlebih dahulu seperti itu. Kemudian kita mengenal majelis taklim remaja. Kemudian apa sih karakter era milenial itu. Dan kemudian kita akan melihat fenomena majelis taklim remaja. Dan kemudian kita akan coba membahas strateginya. Nah, aja ya mungkin bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ini sangat menarik, harus kita junjung tinggi ya. Kenapa kemudian jangan sampai minder dengan berkecimpung di dunia majelis taklim atau kawan-kawan yang muda ini merasa tidak cocok gitu di lingkungan majelis taklim. Ini sih sebetulnya yang ingin saya tekankan juga bahwa
lihatlah bahwa Indonesia populasi muslimnya itu 29 juta. Ini menurut data yang saya rekap ya. Mungkin ada perkembangan lebih lanjut. Atau 87,20% penduduk Indonesia gitu. Atau menyumbang sekitar 12,70% dari jumlah seluruh penduduk muslim dunia. Ini adalah potensi besar dari sebuah negara yang besar untuk memajukan sebuah bangsa dalam segi keislaman. Karena secara kuantitas, ini kuantitas ya mungkin hadirin sekalian, ini kita sudah sangat banyak sekali, 229 juta. Tetapi apakah kemudian kualitasnya berbanding lurus dengan kualitasnya? Itulah tugas-tugas kita, tugas-tugas anak-anak mudanya, tugas-tugas minta bimbingan kepada yang lebih senior atau yang lebih berwenang seperti itu. Nah, ini sangat menarik ketika kita membahas bagaimana potensi muslim di Indonesia seperti itu. Kemudian yang juga harus kita pahami, mungkin majelis taklim ini sangat banyak sekarang ruang lingkupnya dan banyak perspektif, banyak pendapat tentang majelis taklim ini seperti apa, seperti itu kan. Nah, kali ini saya akan sedikit menyinggung mengenai majelis taklim remaja, yang mana ini adalah hal yang harus kita pahami juga bahwa ada ternyata majelis taklim remaja. Jangan kemudian sampai ada paradigma di masyarakat yang mengurus majelis taklim hanya ibu-ibu, hanya bapak-bapak. Tidak, sama sekali. Majelis taklim ini sangat general, sangat umum, sehingga kemudian bisa anak muda pun kontribusi di dalamnya. Ini ada sebuah keterangan jamaahnya. Ini kita berbicara tentang formasi jamaah, karena nanti akan ada hubungannya dengan inovasi dan lain sebagainya. Ini adalah kaum remaja, putra atau putri, ada yang terpisah juga ada yang tercampur, baik di sekolah maupun lingkungan masyarakat. Kalau mungkin kita kalau di lingkungan sekolah ya mungkin saya sekolah dulu itu ada rohis gitu kan ya, ada juga kalau di kampus lembaga-lembaga dakwah kampus seperti itu. Kalau di masyarakat ada remaja masjidnya, ini sangat masyhur yang ada di Indonesia. Ada juga memang khusus remaja yang seperti majelis taklim pada umumnya, yang khusus remaja kemudian diberikan pendidikan keagamaan Islam secara berkala gitu. Tetapi memang majelis taklim ini tidak diwajibkan ya, kita memahami itu bahwa tidak formal dan benar-benar atas dasar kesukarelaan hati. Jadi kita satu persepsikan dulu bahwa majelis taklim remaja ini yang dimaksud adalah majelis taklim yang isinya adalah para remaja, baik itu di sekolah atau lingkungan masyarakat, yang mereka ini memang fokus dalam kajian keislaman seperti itu. Nah, selanjutnya ini saya kutip ya, mungkin teman-teman suka baca karya-karya Terelie, novelis yang luar biasa. Dalam banyak hal kita tidak bisa memilih waktu terbaik, tapi saat sesuatu itu datang atau waktu terbaik itu datang, kita hanya bisa bersiap menghadapinya. Nah, inilah yang hari ini datang. Yang hari ini hadir adalah tentang era milenial. Banyak kajian tentang ini yang mungkin bapak-bapak atau hadirin sekalian sudah sangat tahu. Jadi memang era milenial ini sudah tiba di hadapan kita. Para pengisi-pengisi milenial sudah ada. Atau sedikit loncat sedikit bahwa digadang-gadang gitu ya, Indonesia ini bakal mencapai bonus demografi gitu. Di usia produktifnya akan lebih banyak dibanding usia non produktif. Perkiraannya itu 2030 sampai 2045 Bappenas juga Pembangunan Nasional sudah merancang untuk ini gitu kan. Karena mungkin ada juga yang mengaitkan dengan istilah 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Kita berharap ada sebuah kebaikan di sini. Ada sebuah kebaikan, tetapi ada karakter-karakter tertentu dari orang-orang di era milenial ini. Apa aja karakternya? Kita akan bahas ya. Kita kenal dulu ibaratnya. Kita kenali dulu karakter era teman-teman di milenial ini kayak gimana, kemudian kita bisa masuk di dalamnya. Nah, ini pertama, membaca via smartphone, dan ini menarik, lebih minati dibanding membaca konvensional. Saya dan teman-teman mungkin sering kena tegur bapak-bapak dosen yang terhormat atau ibu-ibu dosen, ini mahasiswa mungkin membaca makalah kenapa di handphone gitu kan ya. Ya, kita merasa salah dalam hal itu, tapi dalam kondisi lain ternyata memang ini karakter yang entah baik atau buruk tergantung sih mungkin ya. Tapi untuk jika kita memandang kebaikannya,
di sini membaca via smartphone lebih diminati dibanding membaca konvensional. Meskipun secara membaca buku atau langsung textbooknya adalah sangat-sangat yang diutamakan. Tapi ini menariknya adalah seperti ini. Dan ini juga bersumber bawahnya saya sertakan ini dari Boston Consulting Group bersama University of Berkeley. Ini diskusinya 2011 gitu kan, mengatakan bahwa smartphone lebih diminati dibanding membaca konvensional. Kemudian merasa ini nih, media sosial alat komunikasi dan pusat informasi gitu. Jadi wajib punya media sosial seperti itu. Selanjutnya lebih memilih ponsel daripada televisi. Ini mungkin sudah sangat terasa di antara kita, di mana mungkin anak-anak mudanya kok ini TV yang dulu jadi trendsetter untuk informasi sekarang berpindah ke handphone seperti itu. Kemudian menjadikan keluarga sebagai pusat pertimbangan dan pengambil keputusan. Ini data yang cukup mengejutkan bahwa ternyata keluarga masih dipandang baik oleh orang-orang milenial. Nah, ini saya akan mengajak melihat kondisi media sosial hari ini kayak gimana gitu ya. Ini ternyata betul sekali para hadirin bahwa di media sosial khususnya Instagram, akun-akun atau hashtag yang berkaitan dengan majelis taklim ini sangat banyak juga ternyata diminati. Karena memang ini kita lihat pertama ada akun Instagram dakwah remaja. Ini ada 100.000 pengikut. Ini aktif memberikan dakwah tentang hijrah, hikmah. Kemudian ada juga remaja.islami, 2,8 juta pengikutnya. Kemudian ada lagi hashtag majelis taklim, 72.411 kiriman. Ini beberapa hari lalu saya cek, mungkin sekarang sudah bertambah. Artinya dakwah akan lebih meluas, diharapkan lebih meluas dengan media-media sosial yang ada gitu, karena remaja erat dengan teknologi era milenial seperti itu. Maka kemudian dalam majelis taklim sendiri remaja khususnya apa yang kemudian harus dilakukan? Ini mungkin saran buat saya pribadi untuk membangkitkan semangat kita semua. Yang pertama itu press release atau membuat artikel atau informasi majelis taklim remaja agar dimuat online. Ini hubungannya dengan yang tadi di awal bahwa remaja ini suka melihat, membaca via smartphone dibanding via buku konvensional. Tentu ini adalah opsi yang alternatif juga yang bisa dicoba. Siapa tahu ketika ada berita terkait remaja masjid bisa coba membuat blog sendiri, membuat website sendiri, mungkin yang berbayar domainnya gitu kan, itu upload di situ, mungkin jangkauan untuk orang lebih mengenal atau merasa dekat dengan remaja majelis taklim remaja ini semakin erat itu. Kemudian ini tadi positioning keluarga sebagai mentor harian dalam rangkaian kurikulum majelis taklim. Jadi ketika tadi dikatakan salah satu karakternya adalah keluarga sebagai pusat pertimbangan pusat pertimbangan keputusan dan pusat informasi, maka bisa jadi ini keluarga ke depan mungkin jadi kemudian kita tidak hanya membebankan pemerintah, tidak hanya menyalahkan siapa-siapa, tidak juga membebankan pengelola majelis taklim. Di sini kita berdayakan semua, bahkan termasuk keluarga seperti itu. Nah, selanjutnya tadi sudah sangat jelas ini tentang fundraising, bagaimana alurnya. Tapi kita coba mention sedikit. Ini ada fundraising digital pada platform atau startup sosial berskala nasional. Jadi sekarang banyak sekali aplikasi-aplikasi platform startup yang dibuat untuk saling bantu antar warga negara. Kayak mungkin kita bisa akses berbagi.com atau kita bisa.com. Penggalangan dana inilah yang semuanya berbasis digital, via online juga. Mungkin bisa menjangkau lebih banyak orang dibandingkan mungkin hanya di kelurahan atau daerah itu saja. Nah, yang keempat ini IT training. Jadi sekali-kali betul juga tadi para pemateri disampaikan bahwa majelis taklim ini tidak kemudian hanya berhubungan dengan kajian agama Islam. Memang itu yang utama. Tetapi di samping itu ilmu-ilmu sekunder lainnya perlu juga kita terapkan. Ini salah satunya pelatihan IT supaya tidak gelap teknologi. Dan Bapak Ibu, saya juga berpikir bahwa ketika pandemi ini kita juga tahu berbagai efek negatifnya dalam ekonomi, dalam sosial, kita pendidikan, belajar juga secara online gitu kan. Memang banyak sekali efek negatif di pandemi ini. Tetapi
poin besar kita adalah bukan menyesali masalahnya, tetapi fokus daripada solusi-solusinya. Nah, maka ketika sekarang kondisinya adalah pandemi, mau tidak mau seluruh pusat kegiatan kita bertransformasi kepada dunia digital. Ini sangat milenial banget mungkin ya kalau kita bisa sebut. Ini sangat milenial sekali. Nah, dan disinilah kita bisa mengambil starting point-nya, bahwa ketika ada potensi, ketika ada kesempatan seperti ini, semuanya berbasis online, bahkan sekarang pembelajaran berbasis online, seminar berbasis online, wisuda, sidangnya bahkan berbasis online, bahkan pertemuan-pertemuan orang-orang yang berada di kantoran juga berbasis online. Inilah saat yang tepat juga majelis taklim, khususnya remaja ini berkecimpung di dunia online juga. Jadi sudah mulai terbiasa dengan hal-hal yang berbau digital seperti itu. Itulah mungkin pandangan saya gitu ya sebagai mahasiswa manajemen dakwah. Semoga ini bisa memberikan semangat bagi kita semua, semangat bagi saya pribadi untuk terus mengkaji bidang manajemen dakwah, termasuk di dalamnya ada manajemen majelis taklim. Sekian mungkin yang dapat saya sampaikan, mohon bimbingannya juga. Setelah ini saya juga berterima kasih kepada seluruh hadirin yang telah hadir, sekali lagi juga teman-teman panitia dan juga para pemateri yang semoga di dalam setiap aktivitasnya dilancarkan, diberikan kemudahan, dan kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.